kan hubungan kita kepada Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Danu Sang Bintang dan juga tentu idola kita semua Gus Kholil Mustamid Asrori. Tentu di acara Kuplu, Kulik Pengetahuan lewat Ummul Kitab. Kalau minggu kemarin kita sudah ngobrolin soal niat, kali ini seperti yang disampaikan oleh beliau, kita akan membahas tentang ikhlas. Ikhlas. Atau tulus. Nah ini kita nggak usah lama-lama, langsung kita serahkan kepada ahli lintingisasi. Oke, monggo Gus, langsung dulu. Niat itu harus ikhlas. Nah, ikhlas itu apa? Ikhlas itu lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu apa? Ya, menggapai ridho Allah Ta'ala. Jadi tujuannya itu tidak ada selain ridho Allah. Gitu ya, nggak Gitu. boleh ada tujuan lain. Nggak boleh. Tapi kan manusia. Nah, justru karena itu. Justru karena itu. Loh, justru karena itu. Justru karena itu. Caranya gimana biar gampang? Setiap hal yang kita lakukan kalau lillahi ta'ala itu semuanya kena. Seluruh alam. Tidak hanya saya lillahi ta'ala ngaturi kopi penjenengan. Iya. Ini tidak hanya penjenengan saja yang dapat kebaikan dari Allah Ta'ala. Tetapi kopinya, saya, semua yang ada, Yang nanam kopi, yang nanam kopi, semuanya semuanya. ikut doa masuk di situ. Kalau saya tidak lillahi ta'ala hanya karena penjenengan saja, itu saya tidak mikir kopinya, saya tidak mikir, saya selalu berharap sesuatu dari penjenengan karena penjenengan. Padahal berharap terhadap dari manusia itu nggak boleh. Nggak Ya? bisa, nggak boleh. Kalau lillahi ta'ala, otomatis penjenengan mesti akan baik sama saya. Kalau saya niatnya lillahi ta'ala. Tetapi kalau saya mengharap perlakuan baik dari penjenengan, ya dapatnya, kalau iya, dapatnya hanya perlakuan baik dari penjenengan saja. Selain itu tidak. Gitu ya. Berbeda dengan yang bukan ibadah. Ya. Jual beli itu kan saya punya duit 1.000, Ya. penjenengan punya permen. Mas Danu, saya ngasih uang penjenengan 1.000 itu karena pengen dapat permen itu. Ya dapatnya permen itu tok, Nggak udah. dapat lain-lain. Nah, maka antara pembeli dan penjual itu tidak harus kenal. Tidak harus kenal. Gitu ya. Terus caranya biar orang gampang tulus atau ikhlas tuh gimana ya? Susah itu ya. Susah memang. Maka Allah tidak pernah memberikan informasi apakah amal kita ini sudah ikhlas atau belum. Jadi masih menjadi misteri. Iya, agar kita selalu terus sudah ikhlas belum, sudah ikhlas. Baru tahu nanti setelah dikasih setelah tahu. mati. Gitu ya. Ya, Allah memberikan informasi amal kita ini ikhlas atau enggak, karena Allah atau enggak, kalau kita sudah selesai hidup ini. Jangan-jangan kita mengharapkan ikhlas ridho dari Allah, malah terus jadi riya. Itu. Makanya Mungkin juga gitu ya. Iya. Jadi jangan anggap begitu jangan begitu saja kita melihat orang baik itu dia benar-benar baik, atau melihat orang yang rewu-rewu itu jelek. Nggak mesti. Wong edan itu belum tentu edan ya. Iya. Ya kadang-kadang saya juga dianggap edan, padahal saya tidak edan, saya sedang edan. Saya batin. Oh. Itu. Udah Gus. Jadi Kalau lari jenengan Gus. jadi Mas Danu, Ya. lillahi ta'ala itu memang dirahasiakan oleh Allah. Karena orang yang ikhlas itu pasti baik. Gitu ya. Kalau dia tahu bahwa dia ikhlas, dia tahu dia baik, terus dia berhenti berbuat baik. Betul. Padahal orang yang berhenti berbuat baik sudah tidak baik lagi. Tidak baik. Betul. Seperti gini. Ya.
kita kan punya kewajiban belajar. Ya. Nah, agar kita terus belajar, kita harus rumongso goblok atau tahu kegoblokannya. Ya. Tahu. Untuk jadi pinter itu harus goblok dulu. Ya. Untuk jadi ikhlas, untuk jadi baik itu harus jelek dulu. Ya. Nah, kita kan harus ngerti kejelekan kita. Iya, untung saya jelek, besok pagi baik. Ya Seperti itu. Semoga gitu ya. Iya, nggih. Tapi kalau kebaikan, seandainya kebaikan, kita sudah berbuat ikhlas. Kita memang benar-benar ikhlas. Tapi njur sesuk-esuk tak upload nang Facebook gitu. Enggak Kebaikan masalah. kita. Enggak masalah. Tergantung niatnya ngapain. Iya, iya. Kita ini kan nggak bisa baik sendirian, nggak bisa benar sendirian. Nah, sementara kita tahu bahwa kita ini belum baik, kita ini belum benar. Nggak mungkin saya bisa benar kalau sendirian, nggak mungkin saya bisa baik kalau sendirian. Maka upaya-upaya kita untuk kebaikan itu, untuk menuju ridho Allah itu harus disebarkan, ngajak-ngajak. Itu yang namanya apa itu namanya? Menuju ikhlas. Menuju ikhlas itu Menuju ya. ikhlas. Kalau Allah menginformasikan kepada kita bahwa amal kita sudah ikhlas, ya kita nggak kenal siapapun. Iya. Oh, sudah jelas. Nah, ikhlas oleh pahala gede banget ya. Gitu ya. Ya, Wah, jadi pahala. gini, Mas, sempat ini saya oleh guru saya gini. Gue tenan iki kanggo aku. Saya bilang, saya nyauri gini, nggih, kula ikhlas. Wah, berarti ora ikhlas. Malah gitu ya. Iya, nggih kula ikhlas estu. Ah, berarti gue ora ikhlas estu. Mana ikhlas estu itu gimana? Nah, terus Yang diharapkan ya, oleh Pak Guru. terus beliau ngendika gini. Nggih. Le ngono kuwi jenenge ora ikhlas. Ikhlas kuwi karo Gusti Allah. Nah, nek ngene iki sampean, aku takon iki tenan kanggo aku, mesti sampean wis ora grundel to. Mboten, nah kuwi jenenge lila utawa ridho. Ridho kuwi ana ukurane. Ya. Nek ikhlas wong karo Gusti Allah, ora ana ukurane. Gusti Allah kan maha tak terbatas, Mas Dan. Ya. Maka ketika kita serawung atau sowan kepada Gusti Allah, ya tidak terbatas. Berbeda kepada ketika saya sama guru saya itu ada batasannya. Jadi sesuatu selain Gusti Allah itu terbatas. Batasan itu bisa hitungan. Kalau nggak bisa dihitung, ya ditimbang. Kalau nggak bisa ditimbang, ya ditaker dan seterusnya. Tetapi kalau ikhlas tanpa batas. Maka karena di dunia ini adanya semuanya terbatas, Ya. ikhlas itu tidak terketahui di Di dunia. dunia baru diketahui setelahnya. Iya, betul. Tapi kalau ridho bisa ya. Iya, maka ikhlas itu tidak bisa diomongkan, tetapi dimohonkan, nyuwun pada Gusti Allah dan diikhtiarkan. Ya. Nyuwun itu bentuk dari tawakal, terus upaya itu bentuk dari ikhtiar. Allah pasti memberi kita ketulusan. Mbok menawi konten iku ya itu harus ngaji, Mas. Harus ngaji. Iya, harus ngaji, Untuk belajar. Oh, belajar. Ngaji. Berarti bahasan yang akan datang kita ngomongin soal belajar. Ah, nggih. Iya. Ilmu. Nah, pakai ini dong, bahasa Arab. Ilmi apa gitu loh. Oh, gini. Oh. Hadis Iya. ini hadis sahih. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Ya. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Orang yang menghendaki urusan dunia harus menggunakan ilmu. Ya. Orang yang menghendaki urusan akhirat harus menggunakan ilmu. Orang yang ingin keduanya, dunia dan akhirat sejahtera, harus dengan ilmu. Maka kewajiban yang paling wajib adalah belajar. Belajar. Tentang apa saja, semuanya. Semuanya. Iya. Belajar ilmu. Kalau untuk mendapatkan ridho Allah itu memang harus belajar. Tapi kalau hanya untuk melihat ridho Roma, lihat di YouTube aja bisa, ya kan? Oke. Matuk. Oke. Iya. Oke, terima kasih Gus. Iya, iya. Berarti Matur nuwun. pertemuan mendatang kita akan ngobrolin soal ilmu.
Wah, ya toh. Sekarang ikhlas, besok ilmu. Oke, kawan-kawan, kita akan ketemu lagi di Kupluk Kulik Pengetahuan lewat Umul Kitab selanjutnya. Kita akan ngobrolin isi kupluk serenyah makan kerupuk kembali. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.